Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum penyelenggaraan jenazah. Masih bahasan tentang tahapan mensolati jenazah, ya. Baik, boleh bagi wanita untuk mensolati jenazah. Jadi tidak ada larangan bagi wanita untuk ikut sholat jenazah, ikut sholat, ya, pada sholat jenazah, asalkan dengan syarat, ya, tidak mengikuti atau mengiringi jenazah, ya. Karena seperti yang sudah kita sebutkan, ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi wanita untuk mengikuti jenazah. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina anittiba'il janaiz. Kami para perempuan ya dilarang untuk mengiringi jenazah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Apabila bertepatan seseorang wanita atau mendapatkan informasi bahwasanya akan ada jenazah yang akan disolati, baik itu di masjid, ya, atau di rumah duka, maka boleh bagi wanita untuk ikut serta sholat jenazah tersebut. Berikut dalilnya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai dari Abdullah bin Zubair rahimahullahu ta'ala, anna Aisyah radhiyallahu anha amarat an yamurra bi janazati Sa'd bin Abi Waqqas fil masjidi fatusalliya alaihi fa ankara an-nasu dzalika 'alaiha faqalat ma asra'a ma nasiyan nas ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibnil Bayda illa fil masjid. Dari Abdullah bin Zubair rahimahullah bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan agar, ya, melewatkan jenazah Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, di masjid. Jangan langsung, maksudnya, ya,
itu dikuburkan, tapi dilewatkan di masjid, sehingga beliau bisa mensolatinya. Lalu orang-orang mengingkari hal tersebut, ya, atas Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sepertinya pengingkarannya adalah terkait dengan tempat sholat, ya, terkait dengan tempat sholat, di mana memang, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi dahulu mensolati jenazah itu adalah di luar masjid. Dahulu Nabi SAW mensolati jenazah di luar masjid Nabi, ya. Nah, itu biasa ketika ada yang meninggal dunia, maka Nabi nanti diberitahu untuk mensolati jenazah itu, dan posisinya adalah di luar masjid. Memang ada tempat yang disediakan, ya, untuk sholat jenazah. Itu di luar masjid. Namun perlu diketahui, sebagian ulama menyebutkan hikmahnya kenapa di luar masjid. Karena luar masjid itu lebih luas sehingga bisa menampung orang banyak. Karena seperti yang sudah kita sebutkan, ya, semakin banyak orang yang mensolati jenazah, seperti jumlah 40 yang tidak berbuat syirik kepada Allah, atau jumlah 100 bahkan lebih, ya, maka ini akan menjadi syafaat salat tersebut bagi si mayat. Demikian, ya. Maka memang perlu tempat yang luas untuk menampung orang-orang agar bisa salat jenazah. Namun apabila tempat tersebut itu, maksudnya masjid itu luas, dan kita dapatkan memang, ya, contoh seperti di Masjid Nabawi, kita tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui adanya sholat jenazah itu di luar masjid, ya, di luar masjid. Kenapa? Karena ternyata, ya, potensi untuk orang sholat jenazah itu lebih banyak kalau di masjid, dan di itu habis sholat, ya. Makanya kita dapatkan hampir setiap sholat 5 waktu, ya, itu selalu ada jenazah yang dihadirkan setelah dikafani, itu di masjid dihadirkan agar bisa disolati. Nah, tidak ada pula, ya, para ulama yang mengingkari hal tersebut, karena memang boleh untuk mensolati di masjid, itu, ya, boleh untuk disolatkan di masjid. Dan kenapa Nabi SAW dahulu, ya, mensolati di luar masjid? Karena dulu masjid Nabi itu kecil, bukan besar. Nah, jadi inilah di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa di luar masjid itu dilakukan oleh Nabi pensolatan jenazah. Karena itu lebih banyak menampung orang yang bisa sholat. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Namun sekarang kita dapatkan sholat 5 waktu, hampir setelah sholat 5 waktu itu ada, ya, baik itu di Masjid Nabi atau di Masjidil Haram. Nah, itu dalam masjid sholatnya, ya, dan itu setelah 5 waktu, setelah sholat 5 waktu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini alasan yang insya Allah ta'ala kuat, ya. Jadi kenapa dibuat di luar masjid dan Rasulullah pernah melakukan itu? Karena lebih banyak menampung orang. Jadi kalau ternyata kebalikannya, lebih banyak orang yang ikut sholat itu ketika dalam masjid, bukan di luar masjid, maka lebih baik melakukannya dalam masjid. Dan Rasulullah pernah melakukan sholat jenazah di dalam masjid. Nah, inilah hadis yang menjadi dalilnya, ya. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha setelah mendapatkan pengingkaran dari para orang-orang di sekitar beliau, maka beliau mengatakan, ya, ma'asra'a manasyan nas, betapa cepatnya sesuatu itu membuat lupa orang-orang. Ma shalla Rasulullah SAW ala Suhail bin al-Bayda illa fil masjid. Tidaklah Rasulullah SAW dahulu mensalati jenazahnya Suhail bin al-Bayda, Suhail ibn al-Bayda, ya, kecuali di masjid. Coba lihat, ya. Hadisnya riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasai.
Nah, ini menunjukkan bolehnya sholat dalam masjid, mensolati jenazah dalam masjid itu boleh, nggak masalah. Ya, insyaallah taala demikian. Ya, kalaupun sekarang dengan alasan seseorang itu, ya, atau kita katakan petugas serikat tolong menolong, ini biasanya ini ya. Kalau di wilayah Medan, serikat tolong menolong itu biasanya terkait dengan urusan kematian. Begitu atau kita katakan adalah bagian dari masjid ya. Nah, mereka bersepakat untuk selalu dibawa di masjid. Begitu juga tuan ahli musibah di masjid saja disalatkan. Ya. Maka ini insyaallah taala terkumpul padanya ya beberapa kemaslahatan. Yang pertama, mengikuti petunjuk Nabi SAW terkait pensalatan jenazah Suhail ibnul Baidha ya, karena Rasulullah pernah melakukan ya hal itu, yaitu mensalati jenazahnya Suhail bin al-Baidha di dalam masjid. Demikian. Kemudian yang kedua, mengumpulkan banyak orang ya. Karena tentunya kalau selesai sholat fardu, setelah sholat fardu, orang kan masih banyak gitu ya. Nah, insyaallah taala banyak dari mereka itu yang ya standby mau mensolati jenazah. Begitu. Terkadang ini bisa jadi seperti ini. Ya, orang itu mau sholat 5 waktu, tapi untuk sholat jenazah itu tak mau. Nah, begitu. Contoh kalau sholat jenazah itu katakanlah ya di jam 10, karena jam 10 pagi itu mau disolatkan, kemudian mau dikuburkan langsung. Itu terkadang kalau disolatkan di situ, dibawa ke masjid pun ada orang yang dia tidak mensolati. Tidak tahu kenapa ya, mungkin nggak biasa sholat begitu ya. Mungkin bagi mereka kan sunat, nggak wajib, nah begitu. Jadi kadang mereka tidak mau sholat, demikian ya. Bahkan orang yang lewat ya, orang yang lewat itu lewat aja, tahu ada orang mau disolati di dalam masjid ya. Maksudnya sholat jenazah itu kira-kira jam 10 gitu ya. Itu mereka nggak mampir. Tapi ketika ada azan untuk untuk sholat fardu, nah orang-orang yang berseliweran di jalanan itu mampir ke masjid. Nah, disinilah peluangnya mereka itu untuk bisa diikut sertakan dalam sholat jenazah sehingga lebih banyak. Nah, seperti itu. Dan jarang di antara kaum muslimin yang mereka menolak sholat ketika mereka habis sholat fardu, lantas ketika itu dihadirkan jenazah untuk disolati, itu mereka menolak untuk mensolatinya, itu sedikit ya, jarang sekali ya. Bahkan orang yang dalam kondisi dia zikir-zikir pun ikut sholat begitu ya. Maka insyaallah taala ya, kalau saya memandang mensolati jenazah di masjid saat ini itu lebih maslahat ya, lebih potensi banyak ya yang ikut serta mensolatinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, bagaimana kondisinya dan syariatnya terkait dengan jenazah yang tidak utuh anggota badannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Anggota tubuh jenazah yang tidak utuh, apakah ini disolati? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Contoh dikabarkan bahwasanya ada orang yang meninggal dunia dan dinyatakan dia seorang muslim ya, yang dia korban mutilasi ya, atau contohnya adalah dia diserang hewan buas lalu dimakan sebagian tubuhnya ya. Nah, tersisalah bagian tubuhnya ini, apakah disolati? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan dulu ya riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya para salaf dahulu mereka mensolati ya anggota-anggota tubuh yang tersisa. Dari Khalid ibnu Mi'dan
anna Aba Ubaidah radhiyallahu anhu shalla ala ru'usi bisyam. Nah, ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi, namun derajatnya mursal, ya. Dari Khalid bin Mi'dan bahwasanya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pernah mensolati, ya, kepala, ya, di Syam. Mungkin mereka terpenggal kepalanya karena perang, ya, disolati. Begitu juga ada riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu shalla ala rijlin, bahwasanya beliau pernah mensolati, ya, kaki. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, tapi derajatnya dhaif disebutkan begitu. Kemudian ada Umar, ya, riwayat dari Umar. An Umar radhiyallahu anhu annahu shalla ala idhamin bisyam, bahwasanya Umar pernah mensolati tulang belulang, ya, di Syam. Kalau ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, mursal juga demikian. Nah, sehingga pun para ulama mereka berbeda pendapat, ya, dalam masalah ini. Apakah memang disolati, ya, bagian-bagian tubuh yang tersisa dari mayat tersebut? Maka ada 3 pendapat. Yang pertama, ya, tetap disolati, baik itu sedikit ataupun banyak, ya, anggota tubuh tersebut. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan ini, ya, juga pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri. Kemudian pendapat yang kedua, bila anggota tubuh tersebut, ya, lebih banyak dari setengah tubuhnya, maka dimandikan dan disolati, ya. Namun apabila cuma tinggal setengah badan saja begitu, ya, setengah tubuh fisiknya, maka tidaklah dimandikan dan tidak disolati. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Mungkin beliau menganggap bahwasanya kalau setengah itu, ya, kalau mayoritas maka dianggap, ya, kalau setengah atau kurang daripada itu, ya, dianggap mungkin hanya, ya, potongan tubuh saja, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Imam Malik berpendapat juga mirip dengan pendapat ini, ya. Dan berpendapat bahwasanya tidak disolati, ya, bagian tubuh yang sedikit dari fisiknya, tubuh yang ada. Demikian. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, tidak disolati secara mutlak. Dan ini pendapatnya adalah Daud Al-Zahiri, ya, tidak disolati secara mutlak. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pendapat yang kuat adalah, ya, sebenarnya lebih merinci, yaitu begini, jika ternyata inti dari tubuh orang tersebut itu sudah pernah disolati, ya, contohnya seperti ada orang yang dia korban mutilasi, ya, atau kita katakan korban tabrak lari, ya, atau contohnya orang yang dia, ya, dimangsa oleh beberapa hewan buas. Nah, begitu, ya. Lalu ternyata terpotong-potong badannya, ya, maka didapatkanlah, ya, badannya tersebut namun tanpa kaki, tanpa tanpa tangan, tanpa kepala. Nah, begitu. Maka dicari-cari, ini diusahakan seperti itu, dicari dulu, diupayakan dulu untuk mengumpulkan sisa badannya, ya, sisa yang ada itu dikumpulkan terlebih dahulu. Lalu apabila, ya, tidak didapatkan kecuali hanya seperti ini yang ada saja, maka itu disolati. Karena belum disolati sama sekali. Jadi kalau belum pernah disolati sama sekali dan dia seorang muslim, maka disolati. Nah, ini jadi pendapat pertama seperti ini, ya, disolati terlebih dahulu.
ya. Jadi bisa dilihat kondisi. Pendapat pertama ini, ya, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm, bahwasanya ini jenazahnya disolati bila belum pernah disolati dan dia seorang muslim, anggota tubuhnya, ya sudah. Nah, adapun kalau didapatkan setelah itu ternyata sudah disolati nih fisiknya, anggota tubuhnya, dan dikuburkan, ternyata beberapa waktu berikutnya didapati, ya, tangannya, katakanlah kakinya atau kepalanya, nah, itu baru dapat. Nah, yang didapatkan di awal itu sudah disolati, maka ini tidak perlu yang didapatkan berikutnya dari anggota tubuh yang sudah disolati, ini tidak perlu untuk disolati lagi, cukup sekali itu saja. Nah, maka yang ini anggota tubuh yang didapatkan ini maka disusulkan ke anggota tubuh yang sudah disolati untuk dikuburkan bersama. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini pendapat pertama, diarahkan kepada kondisi seperti ini. Namun apabila belumlah sama sekali, ya, contoh tadi ya, kasus tabrakan, mutilasi, atau contohnya kasus di mana ada seseorang, ya, itu diterkam binatang buas, nah seperti itu, ya. Yang didapatkan cuma kaki, tangannya, ya, yang lainnya mungkin prediksi sudah habis, sudah dimakan, ya. Atau katakanlah sudah tercabik-cabik begitu, tak ada yang lain, cuma itu saja, ya. Dan ini belum disolati sama sekali, maka dimandikan dan disolati. Dimandikan itu ya bisa disiram-siram saja gitu kan, kemudian habis itu disolati. Ya, dimandikan, dibungkus, ya, kemudian setelah itu disolati. Sudah. Kenapa? Karena belum disolati. Jadi sesungguhnya tetap wajib untuk disolati, dimandikan, dikafani, dan disolati. Kalau belum disolati. Dari sini pendapat dari Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad serta Ibnu Hazm itu tertuju kepada kondisi ini. Wajib disolati. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Namun apabila itu adalah anggota tubuh dari, ya, seseorang yang sudah disolati, sebahagian tubuh yang didapatkan di awal sudah disolati, maka yang didapatkan ini potongan-potongan tubuh berikutnya ini tak perlu disolati. Maka di sini berlaku pendapat dari, ya, Daud Adz-Dzahiri. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Lalu bagaimana kasusnya apabila potongan tubuh dari orang yang masih hidup? Contohnya ada orang yang, ya, kita berlindung kepada Allah SWT dari hal-hal yang seperti ini, ya. Tertabrak contohnya, karena ini musibah, ya, tertabrak lalu lepas sebagian tubuhnya, ya, seperti mungkin tangannya. Kalau kepala lepas matilah dia kan gitu. Tapi masih hidup, ya, bukan kepala yang kita maksudkan. Kaki katakan lepas, ya, tangan lepas, ya, atau dibacok begitu, atau diamputasi karena satu kasus, ya, penyakit katakan begitu, sehingga harus diamputasi. Pokoknya kondisinya adalah orangnya masih hidup, sebagian tubuhnya ini terlepas darinya. Demikian. Dalam kondisi dia masih hidup. Apakah sebabnya karena diterkam hewan, ya, atau karena penyakit sehingga diamputasi, ya, atau karena kasus tabrakan dan seterusnya. Pokoknya sebabnya ada. Dalam kondisi masih hidup. Nah, pertanyaannya, apakah potongan tubuh ini itu disolati dalam kondisi masih hidup orangnya? Nah, dan orang tersebut adalah muslim. Nah, di sini yang jadi pembahasan para ulama, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, tidak dinukilkan, ya, satupun riwayat dari Nabi SAW atau dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwasanya mereka itu mensolati potongan-potongan tubuh orang yang masih hidup. Padahal itu potensi terjadi di masa Nabi SAW. Kenapa? Karena ada potongan-potongan tubuh, ya, seperti contohnya adalah
ketika ditegakkannya hukuman had namanya. Hukuman had atas pelaku tindakan kriminal. Mencuri, potong tangan. Nah, gitu kan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya, terpotongnya sebagian anggota tubuh sebagian orang yang perang begitu. Dalam kondisi dia masih hidup. Nah, itu tidak pernah didapatkan ada riwayat yang mereka mensolati ya, potongan-potongan tubuh tersebut. Tidak disebutkan mereka itu memandikan, mencuci, kemudian membungkus, kemudian mensolatinya, itu enggak ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini sebenarnya pernyataan yang masuk akal kita katakan. Ketika para sahabat, ketika Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukannya, maka kita jangan memperberat untuk melakukannya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang penyampaian materinya terkait dengan mensolati janin ya, mensolati janin. Terkait dengan pensolatan janin, yaitu janin yang meninggal dunia, apakah dia sudah keluar meninggal dunia atau dia masih dalam kandungan meninggal dunia. Ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Baik, di waktu yang tersisa ya kita bersoal jawab saja, berinteraktif. Silakan bisa dihadirkan atau dinaikkan pertanyaan ya oleh admin, silakan. Baik, ada pertanyaan di sini. Ustadz, bagaimana hukumnya wanita yang sudah menikah lagi minta dimakamkan satu liang lahat dengan suami pertamanya yang sudah meninggal duluan? Nah, ini pertanyaan luar biasa ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini apa kita rekam? Kayaknya nggak perlu ya. Ya. Bismillah. Terdapat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin tufiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang semakna dengan itu,
Wanita mana saja yang meninggal dunia suaminya lalu dia menikah setelahnya, maka dia adalah untuk suami terakhirnya. Dia untuk suami terakhirnya, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia bukanlah lagi istri bagi suami pertamanya. Ya, ini bukan lagi menjadi suami pertamanya. Kalaupun seandainya dia ada menikah beberapa kali, ya, seorang wanita menikah beberapa kali, suami dia menikah, ya, gadis dengan seorang laki-laki, meninggal suaminya, jadi janda, menikah lagi dengan laki-laki lain, mati lagi suaminya, jadi janda lagi, nikah lagi dengan yang lain, mati lagi suaminya, jadi takut orang mau nikah sama dia karena mati terus suaminya, kan gitu. Nah, akhirnya rupanya mungkin ya dia menikah sudah kelima kali, dia meninggal dunia. Ketika sakitnya dia berwasiat untuk ya dikumpulkan satu liang lahat atau liang kubur ya dengan suami pertamanya. Maka tak boleh. Kenapa? Karena suami pertamanya itu bukan lagi suaminya. Ya, demikian. Maka tidak boleh didekatkan. Ya, sudah kita sampaikan para hamba Allah ya, ketika mensolati jenazah saja itu antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan itu dijauhkan. Itu diperantarai dengan apa? Dengan anak-anak kalau ada anak-anak. Nah, seperti itu. Ya. Baik ya. Yang jelas karena ini bukan lagi suami istri. Ya, itu tentunya setelah lepas masa iddahnya, dan kemudian menikah itu kan setelah masa iddah selesai bagi wanita yang ditinggal mati atau bagi wanita yang dicerai. Itu menunjukkan bukan suaminya. Demikian. Maka tak boleh disatukan. Demikian wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, mau tanya soal beda warisan dan hadiah. Anda dengar ada satu ceramah yang bilang kalau hadiah itu cuma berlaku pas orang tua masih hidup. Setelah orang tua meninggal, hadiah tadi berubah statusnya menjadi warisan. Dan harus dibagi sesuai dengan hukum syariat yang Allah tetapkan. Mohon penjelasannya. Contoh kasus misalnya si ayah sebelum meninggal sudah jatah anak perempuannya 3 orang masing-masing dikasih tanah dengan pembagian yang rata. Nah, ketika si ayah meninggal dunia, tanah itu belum jadi hak milik ketiga anak. Apakah tanah itu belum jadi hak milik ketiganya, anak ketiganya, ketiga anaknya? Apakah status hadiah tadi sudah berubah jadi warisan atau harus dibagi sesuai dengan aturan syariat? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwasanya hadiah itu bisa berlaku dari seorang orang tua kepada anak-anaknya. Dan para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan apakah pembagian hadiah itu harus sesuai dengan warisan, laki-laki itu 2 kali dari perempuan, ataukah harus sama. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Saya pribadi wallahu ta'ala alam ya saat ini condong kepada haruslah sama, ya, demikian. Agar dibedakan antara warisan dengan hadiah. Nah, kemudian ini pun berdasarkan hadis ya, Nu'man bin Bashir, ya. Karena disebutkan dalam hadis itu, ya, bahwasanya Nabi pernah mengatakan kepada Bashir, ayah dari Nu'man, apakah engkau inginkan anak-anakmu berbakti kepadamu dengan cara yang sama? Menunjukkan pembagian itu haruslah sama. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian ya adapun warisan maka itu dibagi memang dalam kondisi ya orang tua sudah meninggal dunia. Adapun kalau belum orang tua meninggal dunia, maka itu disebut dengan hadiah.
Kalau sudah meninggal dunia maka dibagi sesuai dengan warisan. Demikian. Laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian bagi yang laki-laki 2 kali bahagian dari perempuan. Nah, seperti itu. Ya, jadi demikian. Nah, kalau sudah diberlakukan pembahagian hadiah dalam kondisi masih hidup, maka itu mengikat. Walaupun boleh bagi sang ayah atau sang ibu untuk menarik kembali hadiahnya, boleh. Tapi tetap saja itu sah. Ketika dibagi rata seperti dalam kasus yang ditanyakan ini, 3 anak perempuan dibagi sama. Secara warisan pun insya Allah sama juga mereka, ya. Karena semuanya perempuan. Maka ketika dibagi dengan sama rata dalam kondisi orang tua masih hidup, maka ini hadiah dan itu mengikat. Tapi ingat, boleh bagi seorang orang tua menarik kembali hadiahnya, boleh. Ya. Hanya saja kalau sudah diberikan itu mengikat. Demikian. Apa dalil yang menunjukkan bolehnya? Rasulullah pernah mengatakan, ya, tidak halal seseorang itu ya menarik kembali hadiah yang sudah diberikan kecuali seorang ya orang tua terhadap anaknya. Itu boleh. Demikian, ya. Kalau tidak terkena ancaman hadis Nabi SAW yang berbunyi, alladzi ya'udu ala hibatihi kal kalbi ya'udu ala qaihi. Orang yang kembali kepada pemberiannya itu sama seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Haram tentunya, ya. Dan menjijikkan. Tapi kalau orang tua boleh, karena memang pengkhususan. Apa sebabnya? Nabi bersabda SAW, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan anakmu, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, ya. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Demikian. Dan ada hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ya, pengecualian dari orang tua. Nah, seperti itu. Jadi, insyaallah taala kalau ada pembahagian hadiah dari orang tua semasa hidupnya, maka itu mengikat untuk anaknya. Dan ketika sudah meninggal dunia orang tuanya, maka tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam warisan, tidak. Yang sudah diberikan tadi tidak dimasukkan dalam warisan karena sudah mengikat. Demikian, ya, sudah mengikat. Maka yang dibagikan sebagai warisan adalah harta yang tersisa dari milik orang tuanya yang meninggal tadi, ya. Mungkin lahan yang lain, tanah yang lain, atau rumah, atau kendaraan, atau harta-harta yang lain. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka kita cukupkan saja kajian ini, ya. Tentunya dalam penyampaian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Mari kita berdonasi, ya, untuk perampungan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini dalam proses pembangunan, dan alhamdulillah sudah dimanfaatkan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian serta ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Bagi siapapun yang ingin mendapatkan pahala 1 rumah di surga dan minimal pahala dari infak yang diberikan itu 700 kali lipatnya, dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena masjid ini sudah ada manfaatnya, ya, sudah ada pemanfaatannya, maka silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.